Bapak Ibu jemaah tarawih hamba Allah yang mulia, mari kita awali majlis yang berkah ini dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sungguh bergembira dan bersyukur karena kita ada dan masih ada di bulan ini. Kita masih hidup di bulan Ramadan. Bahkan alhamdulillah sudah 11 hari kita menunaikannya. Ini mungkin doa kita yang Allah kabulkan, di mana di bulan-bulan sebelum Ramadan kita mau minta pada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah doa itu Allah kabulkan. Buktinya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sementara yang lain, 1-2 teman kita yang tahun lalu ada bersama kita di sini di Ramadan yang lampau, sekarang enggak lagi. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sudah sakit enggak bisa lagi ke masjid dan musala. Kita alhamdulillah masih ada dan kembali Allah beri kesempatan. Kenapa kita namakan kembali? Karena ini memang bukan Ramadan kita yang pertama. Ini adalah Ramadan kita yang kesekian kali. Bahkan sebagainya lah yang kesekian puluh kali. Karena setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ini adalah Ramadan yang kesekian kali. Alhamdulillah Allah kasih kali kesempatan. Nah sekarang tinggal kita lanjutkan doa kita. Kalau kemarin sebelum Ramadan kita berdoa, Ya Allah sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan itu sudah Allah kabulkan. Sekarang lanjutkan doa kita. Apa doanya? Allahumma waffiqna al-amala as-salihah fi syahri Ramadan. Ya Allah, bimbing kami, bantu kami agar kami bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Bahwa kita sudah Allah pertemukan, alhamdulillah. Bahwa lagi-lagi kita bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah. Tapi sekarang kita minta dalam doa kita berikutnya, Ya Allah, mudahkan kami, bimbing kami, beri kami taufik agar maksimal beramal, beribadah di bulan Ramadan. Karena enggak ada artinya kita hidup di bulan Ramadan tapi enggak maksimal ibadah. Banyak orang bertemu dengan bulan Ramadan, hidup dia di bulan ini tapi enggak puasa, enggak sholat, enggak ada perubahan amalnya. Terus untuk apa hidup di bulan Ramadan? Kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan dan Allah kuatkan, Allah bantu, Allah mudahkan kita sehingga Ramadan kali ini mesti lebih maksimal. Ramadan kali ini mesti lebih bermakna. Dan Ramadan kali ini mesti berbuah takwa. Kenapa kita katakan Ramadan kali ini mesti lebih bermakna? Karena siapa tahu ini kesempatan terakhir kita. Bisa jadi setelah ini tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Andai itu terjadi dan Ramadan kali ini Ramadan paling istimewa dan maksimal ibadahnya, insyaallah Ramadan yang kali ini berbuah syurga, berbuah ampunan, berbuah pahala. Itu yang kita minta. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami agar di bulan Ramadan ini kami bisa berzikir, bersyukur, beribadah, beramal kepadamu dan karenamu. Jamaah tarawih, lalu kita doakan juga Nabi kita. Allahumma ya Allah salli, beri salawatmu, wa sallim, beri keselamatan, wa barik, beri keberkahan,
untuk Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mendoakan beliau? Padahal kita yang butuh didoakan. Kenapa kita bersalawat pada beliau? Padahal beliau sudah dapat jaminan. Apa jaminan Allah untuk Nabi? Bapak Ibu yang Allah muliakan, setidaknya dua. Pertama, beliau dapat jaminan masuk syurga pertama kali. Beliau Nabi terakhir, tapi nanti masuk surga beliau Nabi pertama. Tidak diizinkan siapapun dari kalangan jin, dari kalangan manusia untuk masuk surga sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Itu kasih pertama. Jaminan kedua yang sudah beliau peroleh, beliau masuk surga bukan asal, bukan kualitas biasa, tapi beliau masuk surga yang paling utama, surga yang paling istimewa. Masuk surganya pertama dan surganya surga yang utama. Nah, jaminan itu sudah beliau peroleh jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita hadir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu hendaknya berselawat kita nam beliau lah dijamin. Seketik atau banyak selawat kita nam beliau lah jaleh. Terus kalau begitu kenapa kita masih berselawat dan mendoakan beliau? Ternyata Bapak Ibu, doa tidak hanya bermanfaat bagi orang yang kita doakan. Doa juga akan kembali kepada siapa yang mendoakan. Terutama jika kita mendoakan orang yang sudah enggak ada atau sedang tidak ada. Kalau enggak ada berarti dah meninggal. Kalau sedang enggak ada berarti dia di tempat lain jauh. Itu namanya inda zahril ghaib. Siapa yang mendoakan saudaranya inda zahril ghaib, dia sedang enggak ada atau sudah tiada, Allah utus malaikat. Apa kerja malaikat itu? Mengaminkan doa kita. Setelah mengucapkan amin, malaikat menambah walaka misluh. Untukmu juga sebanyak itu. Jadi ketika kita berkata, ya Allah, berilah keselamatan, keberkahan, rahmatmu untuk Nabi kami, Nabi Muhammad. Apa kata malaikat? Ya Allah, kabulkan doanya dan beri juga ia sebanyak itu. Beri ia salawat, beri ia rahmat, beri ia berkat, beri ia keselamatan. Nah, kalau kita dengan nama sahabat dibaca, radhiyallahu anhum, semoga Allah redha pada mereka. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doanya ya Allah dan engkau juga diredai. Jadi kalau kita punya sanak family yang sudah meninggal dunia, doakan mereka. Karena selain kita mendoakan mereka, itu untuk mereka juga akan kembali kepada kita, karena malaikat berkata dan engkau juga. Tidak usah sagan-sagan, malu-malu, merasa rugi mendoakan orang lain, walaupun orang tua belum tentu mendoakan awak. Mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita, dalam tahajud-tahajud kita, walaupun dia enggak tahu sehingga dia tidak malasnya. Cukuplah bagi kita amin dari malaikat dan tambahan doa untukmu juga sebanyak itu. Tidak ada istilahnya dalam agama Islamku, awak nan jadi orang nan boleh indak. Sia yang jadi, insyaAllah akan menerima. Dia mendoakan saudara, mendoakan keluarga, mendoakan kawan yang sudah meninggal dunia, yang sedang dirantau, malaikat akan mengaminkan dan berkata, walaka misluh, untukmu sebanyak yang engkau pinta. Bapak Ibu, di malam ke-12 ini kita ingin merenungi surat Al-Ma'un. Ini tema yang diberi oleh pengurus. Al-Ma'un ayat 1-7. Ini surat yang familiar ya. Kita sudah sering membacanya, sebagian besar kita bahkan sudah menghafalnya. Tapi namanya tadabbur, kita baca lagi, kita renungi lagi.
muncul lagi inspirasi, muncul lagi semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, kasar, suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang kedua tidak mau mengajak orang dan menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yang lalai. Yang ketiga, melalaikan salat. Yang keempat, allazina hum yura'un, mereka itu suka berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, kikir yang berlebihan. Yamna'unal ma'un itu artinya tidak mau memberi al-ma'un. Ma'un itu kalau kata ulama tafsir hanya remeh-remeh. Sekedar garamnya diminta dikawan, tak nama kita bagi. Minta bawang enggak sapun, tak begitu lagi. Itu namanya wa yamna'unal ma'un. Menyelalah dia, menyelampir yang hal-hal yang remeh-remeh begitu. Ada juga yang enggak mau meminjamkan. Itu dah masuk kategori pendusta agama. Mari kita bahas. Pertama, Bapak Ibu Allah muliakan, bagaimana agama kita benar-benar mendorong kita untuk menyantuni, menyayangi anak yatim. Dan itu tidak mesti dalam bentuk memberi uang. Karena ternyata anak yatim tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Nah, di zakat tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Karena bacalah, yatim tidak termasuk penerima zakat. Asnah 8, yatim enggak masuk. Tapi seibu atau banses, beri dia kerana dia miskin, bukan kerana dia yatim. Bukan tak boleh dia lagi, ateh dah mau yatim tak dia lagi. Tapi kerana rata-rata anak yatim itu identik juga dengan miskin, kerana kepala keluarga di rumah tangga itu sudah enggak ada, maka dia diberi zakat. Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Sebab adujo nyo yatim, tapi apaknya orang paling kaya di negara itu. Meninggal apaknya, inyo menerima warisan yang banyak. Dia kaya raya. Berarti secara harta dan materi dia tidak perlu dibantu. Terus santuni ia. Seperti apa santunannya? Kasih sayang, perhatian, enggak mesti uang. Jadi artinya kalau ada anak yatim sekaligus miskin, maka kita berikan padanya lah kasih sayang dan bantuan materi. Kalau kita kasih zakat bukan karena dia yatim, tapi karena dia miskin. Kan ada juga kejadian Bapak Ibu Allah muliakan. Sebenarnya ini kita apresiasi, sebuah masjid mengumpulkan dana lalu dibagi pada hari raya untuk anak yatim. Ini bagus. Tapi ada kasus begini. Semua anak yatim yang ada di komplek itu dapat. Kadang-kadang alhamdulillah karena kita semangat bersedekah sama satu, dapat masing-masing 1 juta. Ada. Bahkan kalau di kota-kota bisa 2 juta. Dibagi. Atas nama yatim yang bapaknya enggak ada dapat. Sekalipun di antara anak yatim itu ada yang ibunya pengusaha, tapi karena bapaknya nggak ada, dapat. Sekalipun di antara anak yatim itu yang ibunya pegawai, lumayanlah penghidupannya, tapi karena anaknya yatim, dapat. Alhamdulillah. Tapi yang buat kita agak miris, ada di tempat yang sama, ketika pembagian santunan itu ada anak-anak. Kasihan kita melihatnya. Memang miskin keluarganya, dia enggak dapat. Pokok ada peang dia kawannya. Dia enggak yatim loh. Apa dia masih hidup? Apa yang menghalangi dia dapat bantuan? Bapaknya masih hidup. Walaupun dia miskin, saat membutuhkan duafa, enggak dapat bantuan. Penghalangnya bapaknya masih hidup. Kan bisa salah ni anak aku ini. Bila lah pak dia meninggal dan dapatlah dibantu oleh itu. Maka
saya mengusulkan ke beberapa masjid, kumpulkan santunan namanya yatim dan duafa. Jadi yatim yang miskin kita kasih, yang miskin walaupun bukan yatim kita kasih, sehingga sama-sama gembira dia di hari itu. Balik kita tadi, jadi anak yatim itu kita sayangi. Bahkan siapa yang ingin hatinya lembut, kata Nabi, usaplah anak yatim dengan kasih sayang. Dia anak yatim itu disantuni, bisa dengan harta kalau dia miskin, bisa dengan kasih sayang kalau dia kaya. Kalau tidak akan kita sayangi dan tidak kita bantu, minimal samati-mati angin samba tabu, jangan sakiti hatinya. Karena begitu kita hardik dan kita sakiti hatinya, masuk kita kategori pendusta agama. Kita mengaku beragama tapi tidak diakui oleh Allah. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Beragama tapi tidak diakui. Yang pertama, menghardik anak yatim. Pahala menyayangi anak yatim itu, kata Nabi, ana wa kafil yatim hakaza. Saya nanti dan orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim seperti ini. Nanti dekat nanti di surga. Oke, satu ya. Kalau bisa kita sayangi anak yatim. Kadang anak yatim itu tidaklah anak orang lain. Apanya di awak, meninggal di awak, berarti anak yatim. Dia anak yatim, anak adik awak, kan orang lain tu, tidak ada yang jauh. Jangan sampai biarkan dia menderita. Karena kalau kita bantu dia, kita dapat dua pahala, membantu anak yatim dan juga menghubungkan silaturahmi. Karena ada adik, anak, kakak itu adalah bagian dari karib kerabat. Dua dapat pahala. Jadi jangan sampai terjadi awak kayo, anak-anak awak alhamdulillah lai terpenuhi kebutuhannya, sepupunya, bapaknya meninggal dan bapak itu adik kita. Berarti kan orang lain itu dia menderita, jangan sampai terjadi. Apalagi lah jalehnya yatim jatahnya. Karena mandiang ko ayahnya punya harta kita ambil dulu. Bukan cuma tidak menyantuni, tapi memakan harta anak yatim. Mana kasih makan anak yatim, Ustaz? Kalau ada umpamanya bapaknya meninggal, lalu ada warisan, warisan itu kita yang kelola. Dia anak ketek-ketek tidak mengerti, kita kuasai. Sebagian ada tega membalik namakan. Maka setiap hak-hak mereka yang kita makan dengan cara apapun, itu masuk dalam kategori memakan harta anak yatim. Makanya sebenarnya dianjurkan kalau dia meninggal, langsung jaleh warisannya. Jaleh warisannya sehingga anak yatim pun tahu loh bara jatahnya barantuinya. Di kita jarang yang sampai clear seperti ini. Meninggal apaknya langsung bansai anaknya. Kalau agak seketik banyak pasti ada jari payah ayahnya yang bisa mereka terima. Oke, yang kedua, termasuk pendusta agama, walaupun kita mengaku beragama, walaupun kita tiap hari katakanlah melaksanakan ibadah, tapi kita dianggap pendusta agama. Masuk yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau kita tidak mau mengajak, mendorong, saling mengingatkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau ada kasus Bapak Ibu, orang miskin kelaparan di kampung itu yang berdosa sosial. Sekampung ada kejadian menyedihkan. Di daerah Jawa ada anak yatim, dia adiknya litak kelaparan, terpaksa mencilok pisang. Mencilok pisang. Anak yatim, miskin, dia lapar, mencilok pisang. Tega orang kampung maraknya sambil menjunjung pisang. Harusnya malu. Kok terjadi ada anak yatim, orang miskin gak makan? Kemana tetangganya? Kemana orang kampungnya? Harusnya mereka malu, maka tersentuh dia. Mereka mencuri karena lapar, karena litak. Enggak boleh, kita mesti bantu. Harusnya begitu. Ini enggak diarak sekalian kampung. Itu kan di dalam 20 sekian ribu. Jadi menganjurkan memberi makan itu penting. Kita harus tahu. Jangan sampai kita kanyang, keluarga kita kanyang, lalu kita lama.
Kalau misalnya di sudut-sudut kampung, di sebelah rumah kita ada orang yang belum makan. Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma'ama Nabi man bata syabanan wa jaru ila jambihi ja'i wa huwa ya'lam." Tidak beriman. Tidak aku akui keimanannya kalau ada orang tidur malam hari, perutnya kenyang setelah makan. Lalu sayup-sayup terdengar di sebelah rumahnya ada orang menangis kelaparan karena belum makan. Tahunya di sebelah rumah tangisan anak-anak tu dia kena letak lu makan dari pagi. Tahunya nak tantan nasi kat sepiring, laloknya malam itu, lama laloknya. Akhirnya Nabi tidak beriman. Tak mungkin ada orang beriman setega itu. Ma'ama Nabi man bata syabanan wa jaruhu ila jambihi ja'i wa huwa ya'lam. Tidak beriman. Tidak aku akui keimanannya, kata Nabi, orang yang tidur malam setelah kenyang, sementara ada tetangganya yang belum makan. Ya, kalau ada kasus satu keluarga mati kelaparan, itu kasusnya banyak nih. Mati kelaparan, dosa tetangga yang tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak mencari tahu itu berat. Maka kalau kita suka menganjurkan memberi makan, kalau ada orang bapak ibu tengah malam mengetuk pintu, salang bareh agak seliter, itulah jalan untuk makan tuh, agih lah. Kalau tengah malamnya ngetuk pintu, menyelang bareh agak seliter, salangan, kalau perlu agihkan. Kalau tindaan gitu nak gitu agih semacam, mari mahal semacam, tak jo, jangan gitu agih, gitu kata-katai malahan, hati-hati, pendusta. Dan ayat-ayat tentang memberi makan ini banyak, sangat banyak. Denda-denda yang dendanya memberi makan juga banyak. Puasa ini, kalau ada suami istri melakukan hubungan di siang hari, di antara dendanya adalah memberi makan 60 orang miskin. Sumpah kalau kita langgar, dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin. Membunuh, di antara dendanya memberi makan orang miskin. Ada banyak denda-denda dalam Islam yang denda bentuk memberi makan. Itu artinya apa? Agama benar-benar mendorong jangan sampai ada, kalau untuk makan, jangan sampai ada orang miskin tak makan, padahal di sekelilingnya orang-orang berkemampuan. Kalau ada, pendusta agama. Sembahyang mana lahnya, haji mana lahnya, umrah mana lahnya, tapi dibiarkan orang miskin lapar dan tidur dalam perut keroncongan. Kata Nabi, kalau Nabi katakan tidak beriman. Kalau Allah mengatakan pendusta agama. Berikutnya, dia termasuk pendusta agama, Allah melalaikan solat. Bapak Ibu Allah muliakan, sebenarnya solat itu batas minimal. Puasa sekali setahun. Zakat kalau le kayo, haji kalau le mampu, tapi dan minimal solat. Maka solat itu tidak bisa diago-ago. Tak bisa ditawar-tawar. Tidak boleh ada seorang mengaku Muslim tapi tidak solat. Termasuk dikeragui kesempurnaan Islam seseorang kalau melalaikan solat. Nah, Ramadan sebenarnya melatih itu. Mari kita lihat. Bapak Ibu Allah muliakan, kita solat tarawih. Solat tarawih apa hukumnya? Sunat. Kalau enggak kita laksanakan, sunat itu artinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Ada yang mengatakan dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Ini definisi yang salah ini. Sunat itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan enggak apa-apa. Contoh, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Masa enggak apa-apa kita tinggalkan? Salat 2 itu pahalanya dibangunkan rumah di surga. Masa enggak apa-apa kita tinggalkan? Di sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan enggak apa-apa. Ada karena kita artikan sunat dikerjakan berpahala, tinggalkan apa-apa, kita acok meninggalkan sunat. Kan enggak bahas ini sunat. Kan enggak apa-apanya sunat, bukan enggak apa-apa, tidak berdosa. Tapi banyak apa-apanya, besar kerugiannya. Nah, tarawih itu sepakat semua ulama, sunat hukumnya. Tidak tarawih, puasa kita tak sah. Kalau tidak tarawih, puasa kita tidak ngaruh. Tapi ingat, tarawih ini sekali kita tinggalkan, seumur hidup nggak bisa kita ganti.
Bilakah kita ganti? Puasa bisa Ustaz? Tu tarawih baru lunak. Di luar puasa Ustaz, tak ada qada salat tarawih. Kalau puasa bisa diganti, kalau sakit bisa diqada, kalau tak mampu bisa fidyah. Kalau tarawih tak bisa. Begitu kita tinggalkan, ya udah rugi namanya. Nah, kalau kita jaga tarawih kita setiap malam, hukumnya sunat, tidak berdosa kita tinggalkan, dan rakaatnya dengan witir 11 rakaat. Kalau di Mekah dulu 23, 4 pangko, 3 waleh hanya 10 tarawih, 3 witir. Kabarnya sejak Covid berubah. Okey, tarawih hukumnya sunat. Jumlah rakaatnya 11 atau 23. Rutin kita kerjakan tiap malam. Ini Pak Bapak Ibu, kalau benar ikhlas kerana Allah, berbuah, mestinya orang ini enggak mungkin meninggalkan solat subuh. Hanya 2 rakaat dan hukumnya wajib. Meninggalkannya dosa besar. Kenapa? Tarawih hukumnya sunat, tidak berdosa ditinggalkan. 11 rakaat nyokarajokan tiap malam rutin. Masa orang ini mau meninggalkan subuh hanya 2 rakaat? Wajib hukumnya, dosa besar meninggalkannya. Berarti jika kita resapi Ramadan dengan benar, kita insya Allah akan menjaga salat kita. Wa yamna'un al-ma'un. Kikir. Kikir ini apa yang Allah muliakan? Saking kikirnya bahkan hal-hal yang remeh-remeh enggak mau dia. Al-ma'un tu yang remeh-remeh tu. Tak kurku sekitar enggak kena jual. Minta apa garam kat set. Enggak, habis. Kalau ada orang seperti itu, nan remeh-remeh mau dia itu bawang cencet minta, enggak nama kita menyelang kuali, enggak nama apa itu termasuk pendusta agama. Nah, di bulan Ramadan, lihat bagaimana agama mendidik kita untuk menjadi pemurah. Dianjurkan, selalu dianjurkan sedekah. Apa kata Nabi? Afdalus sedekah sedekah Ramadan. Dan paling gadang faedahnya pahalanya sedekah di bulan Ramadan. Dilatih. Satu, dianjurkan memberikan perbukaan. Dianjurkan memberikan sahur. Kalau dilatih seperti itu, kita akan terbiasa memberi. Jangankan yang remeh-remeh, sahur dia kita kasih. Jangankan yang kecil-kecil, berbuka aja kita bantu. Harusnya Ramadan benar-benar membuat kita menjadi pribadi yang tidak lagi terancam sebagai pendusta agama. Semoga Ramadan kali ini Ramadan terbaik kita, Ramadan berbuah takwa, Ramadan yang menyelamatkan kita dari status pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.